Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia, Siap, bersiap. hak. Halo teman-teman, kembali lagi di kajian Ramadan Cendekia. Tentunya barengan saya Bu Tirta yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh ibu yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa Bu disapa teman-teman yang di rumah. Siapa sih ibu ini? Gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia, perkenalkan saya Suci Nasari. Saya salah satu guru SD kreatif Cendekia. Oke, kita ditemani oleh Ibu Suci yang cantik sekali hari ini, Masya Allah. Apa kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Puasa lancar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. lancar. Ngomongin puasa nih Bu, Oke. kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi dari episode sebelumnya. Nah, ngomongin puasa pasti lekat dengan bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan lekat dengan kebiasaan konsumtif nih Bu. Oke. Temanya berat ya. Rin, ya. Jadi tema kita hari ini adalah Ramadan dan godaan konsumtif. Oke, langsung saja nih Bu di pertanyaan pertama. Bicara tentang konsumtif Bu, menurut Ibu sih apa sih bedanya kebutuhan dan juga keinginan kita ketika ingin memenuhi sesuatu gitu? Oke, baik. Mm. Pertanyaannya sebenarnya mendasar ya, tapi sulit untuk dipraktekkan ya. Betul. Kebutuhan itu. Iya. Ya, kalau kebutuhan adalah sesuatu atau fungsinya itu diperlukan gitu ya kan. Diperlukan, Tapi sedangkan keinginan itu gaya atau cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kebutuhan itu seperti saat kita berbuka puasa karena ini bulan Puasa, puasa, ya kan, ya. Bulan puasa itu kita butuh makan dan minum. Ya, sedangkan keinginan itu kita buka puasa itu harus dengan takjil yang 5 macam gitu ya kan. Itu suatu keinginan yang harusnya bisa 2 macam aja kita malah Jadi 5. jadi 5 gitu. Dan pengennya buka puasa pakai matcha atau kopi gitu. Oke, itu dari keinginannya Bu ya. Kalau mungkin kita ringkas kayak mungkin teman-teman yang di rumah pernah tahu nih tentang Premier dan sekunder, tersier ya Bu ya. Jadi kalau kebutuhan kita itu adalah kebutuhan pokok ya Bu ya, kayak makan, minum dan sandang pangan ya. Sedangkan kebutuhan keinginan itu sesuatu yang kita penuhi karena mau aja gitu, nggak butuh-butuh banget Nggak sebenarnya butuh-butuh ya. banget. Apalagi kayak ini kan bentar lagi mau lebaran ya kan, mau lebaran itu. Jadi sebenarnya bisa aja sepasang atau 2 pasang baju ini kita malah beli 5 macam. 5 buat macam dan 5 hari lebaran itu. Iya, jadi sebenarnya kebutuhan itu adalah waktu yang terbatas, sedangkan keinginan itu tak terbatas. Jadi kebutuhan itu bisa dikatakan fungsi, kalau keinginan itu adalah gengsi. Oke. Nah, oke, jadi kebutuhan itu adalah fungsi, sedangkan keinginan adalah gengsi. Ya, Oke. Ngomongin kebutuhan dan keinginan tadi, berarti kayak misalnya kebutuhan kita kan buka aja nih Bu. Sedangkan sekarang lagi happeningnya buka bersama sama teman-teman. Itu berarti bagian dari keinginan juga ya Bu ya. Gabung sama teman-teman, lagi reuni gitu kan. Reuni. Akhirnya pengeluarannya meningkat ya Bu ya. Seharusnya butuhnya tuh cuma buka di rumah aja, tapi jadi buka di luar lagi itu keinginannya ya. Nah, kalau menurut Ibu, kalau menjelang bulan hari raya maksud saya di bulan Ramadan ini kan pasti kebutuhan kita itu meningkat juga. Jadi gaya dan gengsi tadi juga ikut meningkat, sehingga perilaku konsumtifnya meningkat. Menurut Ibu bagaimana itu Bu? Iya, apalagi kan kalau mau lebaran nih di mall atau di segala macam platform kan, di e-commerce ataupun di media sosial itu banyak promo-promo. Jadi apalagi sebenarnya itu sih ada juga karena pengaruhnya psikologis ya. Yang namanya sekarang self reward kan. Self reward kan, yang mana kita puasa seharian ataupun udah puasa 1 bulan, kita pengen memenuhi keinginan kita. Jadi pengen self reward, beli baju gitu. Sebenarnya kalau kebutuhan boleh sih beli baju yang seperti saya bilang tadi itu, tapi ya itu harus kita beli yang harganya yang wow gitu. Apalagi di platform sekarang banyak promosi ya. gitu. Jadi jauh lebih menarik, gampang kegoda ya Bu ya. Apalagi kita bosan di rumah scroll TikTok. Bagus nih, check out gitu kan ya. Jadi
itulah salah satu terjadinya konsumtif. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman di rumah. Mungkin lebih lekat ke Gen Z kali ya, Bu. Scroll sedikit masukin keranjang, scroll sedikit masukin keranjang. Akhirnya budaya konsumtif ini meningkat begitu ya. Padahal butuh pun tidak terlalu butuh, tapi karena keinginan sekali-sekali deh, ya sekali-sekali jadi berkali-kali ya Bu ya. Benar-benar. Apalagi kan di Indonesia ada budayanya, ada tradisi kalau Lebaran itu harus serba baru. Iya, karena pengennya menyucikan tapi semuanya disucikan. Semuanya sampai bahkan ada juga yang mau beli gadget baru. Betul. Cantiknya kelihatan. Betul. Karena kalau kalau mau hari raya itu semuanya serba baru tuh nggak cuma kita, sekeluarga ya Bu ya. Harus kompakan, harus seragaman. Padahal cuma setahun sekali dipakainya ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, apakah fenomena ini kan menjadi fenomena nih Bu, perilaku konsumtif yang meningkat. Menurut Ibu, apakah ini akan mengganggu nikmat dan pahala puasa kita? Ya kalau untuk ganggu nikmat mungkin, kalau untuk membatalkan mungkin enggak ya, tapi karena kan puasa itu sebenarnya imsak ya, menahan diri. Menahan diri, kita sudah menahan rasa lapar nih dari subuh sampai ke maghrib, mungkin kita sanggup menahan. Tapi kita nggak sanggup menahan diri untuk check out seperti saya bilang tadi itu. Jadi untuk esensi dalam kita menahan diri itu mungkin agak berkurang ya Bu ya. Dan juga kan dalam Islam itu kalau kita mubazir atau boros itu dibenci. Dalam agama Islam itu sangat dibenci. Jadi maka pernah juga dikatakan yang boros itu ataupun yang mubazir itu temannya setan. Makanya sahabat cendekia jangan mubazir, jangan boros, nanti temannya setan. Oke, ada di cendekia di rumah, jangan dibiasakan untuk boros ya Bu. Belilah sesuai kebutuhan kalian begitu ya Bu, agar tidak menjadi temannya apa tadi Bu? Teman setan. Oke, itu pertanyaan terakhir kita tadi Bu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah supaya tidak menjadi gampang gengsi memenuhi konsumtif tadi Bu. Ya seperti untuk sahabat cendekia yang ada di rumah, pesannya sih cuman bisa membeli kebutuhan, tapi jangan karena gengsi, tapi karena butuh. Dan karena perlu membeli baju baru ya silahkan dibeli, tapi jangan berlebihan. Nanti temannya setan. Oke, terima kasih banyak Ibu Suci untuk ilmu dan juga ceritanya hari ini. Oke, teman-teman juga yang di rumah, jangan lupa kirim komentarmu di kolom komentar. Bagaimana kamu menahan budaya konsumtif atau perilaku konsumtif agar sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya dengan gengsinya saja. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.